Sebelum tonton jangan lupa subscribe YouTube channel James Sabar. Gaji Sen, tahu nggak? Tanya apa? Mau? Potong 80 kaya atau miskin? Nih kita lihat nih, banyak relawan-relawan jadi wakil menteri. Cek nanti kekayaan dia. Tapi kita naik harga barang 2,8% inflasi. Naik gaji 1,58%. Nambah. Siapa bilang gaji naik? Sebenarnya kita orang bodoh. Kita dihina-hina, dihujat oleh buzzer-buzzer. Jadi kita lihat habisnya ada buzzer atau enggak nih. Wah, gara-gara buruh naik gaji, perusahaan tutup, salah lo. Kita nggak naik gaji aja kemarin, tetap tutup kok. Lo aja makan duit dari buzzer-buzzer neraka itu. Lo makan uang pajak yang kita bayar, dibayar buzzer untuk menghajar perjuangan kaum buruh. Kita nggak naik gaji 3 tahun. 2019, 2020, 2021 nggak naik gaji, PHK. 2021, 2004 dan 2023 naik gaji 2 kali 1,58%. PHK. Katanya undang-undang cipta kerja akan menciptakan pekerjaan, tidak ada PHK, bohong. Saya mengutip disertasi Dr. Sekjen PDIP Pak Hasto. Dia ada 3 kategori di mana negara membodoh-bodohi rakyat dengan kebijakannya. Salah satu saya catat untuk supaya rakyat itu kelihatan bodoh, dibohongin terus. Kalau kebohongannya ketahuan, bikin lagi kebohongan yang besar. Hari ini Undang-Undang Cipta Kerja terbukti tidak mencegah PHK. Hari ini terbukti upah kita nombok, bukan naik. Kamu yang ada di pabrik-pabrik jangan salah tahu. Bung Iqbal, kita udah naik upah 3%. Nombok, kok naik upah? Upah naik itu kalau bisa melampaui harga barang. Paling gampang Bung Iqbal, upah layak apa? Nabung. Saya mau tanya sama kamu, punya tabungan apa enggak? Siapa yang punya tabungan? Jangan juga utang dan pinjol di mana-mana. Udah pinjol main judi online lagi. Oleh karena itu, saudara kita datang hari ini meminta kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Hitungannya dari mana Bung Iqbal? Inflasi 2,5%, pertumbuhan ekonomi 5,1%, 7,6%. Tahun lalu kita nombok 1,3%. Jadi kira-kira 8,9%. Jadi antara 8 sampai 10%. Apa yang kita minta berlebihan? Jadi saya minta kita ingin mengembalikan daya beli. Kita meminta cabut Omnibus Law, hapus outsourcing. Outsourcing itu neoliberalisme, bukan ekonomi Pancasila. Jadi kalau outsourcing tidak dihapus di pemerintahan yang baru, berarti antara tindakan dan ucapan berbeda. Omnibus Law membenarkan outsourcing seumur hidup, bahkan menempatkan negara sebagai agen outsourcing. Ini boleh outsourcing, ingat tidak boleh outsourcing. Itu negara. Itu neoliberalisme. Kita percaya Bapak Presiden Prabowo akan mencabut itu karena beliau mengatakan anti neoliberalisme. Kita tunggu. Tapi kita agak ngeri. Menteri ekonominya 17 menteri ekonominya termasuk di dalamnya orang-orang lama. Menko Perekonomian itu yang menyetujui Omnibus Law.
Menteri SDM itu yang menyetujui Omnibus Law. Menteri Keuangan itu yang menyetujui Omnibus Law. Apa mungkin Omnibus Law dihapus? Padahal Omnibus Law adalah neoliberal, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode seumur hidup, upah murah, tanah petani dirampas, impor merajalela. Itu neoliberalisme. Kita yakin dan kita mendukung makanya dengan 6 harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bila mana ini tidak didengar, hanya satu yang saya perintahkan pada kamu-kamu. Aku punya keberanian atau tidak? Siap, mogok nasional. Di belakang. Siap. Angkat tanganmu. Ayo. Ayo. Siap mogok nasional. Kalau saya siap berjuang, Anda bilang, saya bilang nih, kalau saya bilang naikkan upah 10%, Anda bilang mogok nasional. Kalau saya bilang cabut Omnibus Law, Anda bilang mogok nasional, mogok nasional. Saya coba naikkan upah 8-10%, cabut Omnibus Law, 11-12 November dan atau 25-26 November kosongin pabrik, stop produksi, keluar ke luar halaman pabrik, betul, nanti dipimpin oleh pimpinan cabang. Berani nggak? Nggak dengar, berani nggak? Resmi dikeluarkan, bukan perlu. Partai buruh nggak boleh mengorganisir pemogokan, tapi serikat buruh, KSPI, KSPI AGN, KPBI, KSDI Data, SPN, TSK, FSPMI, FSPKEP, SBPI, Parkes, PPMI, KSPI, Pariwisata, ISI. Kita akan mengorganisir kawan-kawan KPBI buruh pelabuhan. Kalau saya nggak salah SPNI ada buruh pelabuhan. Kita perlu berhenti, jangan angkut siapa yang mengangkut barang. Itu adalah kekuatan buruh. Jangan nutup pintu pelabuhan, biarin aja. Aku barang jangan ada yang angkut. Di Australia, di Prancis, di Jerman Barat, Bonn, itu di Hamburg, maksud saya di Hamburg, Bonn, di Jerman Barat, Hamburg. Itu paling kuat itu buruh pelabuhan. Caranya gimana Bung Iko? Diinstruksiin oleh serikat buruhnya, jangan ngangkut barang. Selesai. Siapa yang ngangkut barang? Siapa yang pakai keren-keren? Itulah kekuatan buruh. Kita resmi mengorganisir mogok nasional 5 juta buruh. Naikkan upah 8%, 10%. Cabut. Terima kasih. Terima kasih kamu telah hadir. Selamat berjuang. Itu kita mendukung Bapak Subianto dengan harapan. Naikin upah 8-10% adalah harapan yang kedua, upah layak. Cabut Omnibus, kurang-kurangnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani adalah harapan yang pertama. Hapus outsourcing adalah harapan yang ketiga. Jadi kita datang mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan Wamenaker jangan cemen, tantang. Ini ada media. Saya tantang Menko Perekonomian, Menteri Investasi, Menteri Perindustrian, Menaker, dan wakil-wakil menteri. Saya tantang berdebat tentang upah minimum dan pertumbuhan ekonomi 8%. Silakan media menyediakan forumnya. Saya tantang mereka. Bohong aja kerjanya. Dari dulu berbohong. Undang-undang Cipta Kerja akan menciptakan lapangan kerja, tidak ada PHK. PHK di mana-mana. Itu artinya apa? Yang keras. Artinya menteri apa? Kalau di Jepang, menteri berbohong itu harakiri, menusuk perutnya. Kalau di sini, orang bohong bukan lari, makin kaya. Dipilih lagi.
buka nih melalui media. Saya tantang Menko Perekonomian, Menteri Investasi, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja sekalipun dia profesor guru besar. Saya tantang debat tentang pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau upahnya nggak dinaikin 8%, saya setuju. Kalau mereka masih berlindung omnibus law akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, itu bohong. Saya tantang mereka berdebat bahwa mereka bohong. Dan itu kata Dr. Hasto dalam sidang disertasi di Universitas Indonesia doktoral, bukan saya yang ngomong. Saya tantang di menteri itu. Beranilah mereka, jangan berlindung. Saya main benar menaker kan. Kenaikan upah kita menunggu arahan Pak Prabowo. Buat apa itu? Enaknya aja berlindung di ketiak presiden. Katanya dulu besar. Tentukan dulu dong sikapnya apa. Mana menaker dan mau menaker itu? Mana Menko Perekonomian? Siap berjuang? Siap berjuang. Mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak. Hidup buruh. Hidup rakyat yang melawan. Siap berjuang ya? Siap mogok nasional? Siap stop produksi? Siap melakukan perlawanan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.